Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini anak-anak bersama saya Pak Irfan. Kita akan melanjutkan materi pada sebelumnya. Pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang sejarah komputer. Siapa pencipta komputer? Terus komputer itu mempunyai generasi-generasi. Nah, pada materi kali ini di sini kalian akan belajar lagi tentang program pengolah kata Microsoft Word. Jadi di sini nanti kita akan belajar lagi seperti semester 1 kemarin, belajar lagi tentang Microsoft Word. Untuk materi kali ini kalian akan saya jelaskan tentang membuat tabel pada Microsoft Word. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mencoba membuat tabel di Microsoft Word, atau ada yang belum pernah membuat tabel di Microsoft Word. Baik, silakan nanti disimak video ini sampai selesai, dan nanti ada materi yang perlu kalian catat di akhir video. Untuk membuat tabel, yang pertama silakan dibuka dulu program Microsoft Word-nya. Kalau sudah terbuka seperti tampilan di layar kalian, untuk membuat tabel, ikonnya itu ada di tab Insert. Ini ya, tab nomor 2, tab Insert. Letaknya ada pada grup Tables. Ini ya, grup Table ya bacanya. Grup Tables, ada ikon Table. Nah, ini adalah ikon untuk membuat tabel. Tinggal diklik saja. Di sini ada kotak dialog namanya Insert Table. Kalau kalian perhatikan pada layar, Insert Table ini ada seperti kotak-kotak banyak ya anak-anak ya. Ada kotak-kotak seperti ini. Kalau diarahkan mouse-nya nanti muncul di layar jendela, di layar kertas Microsoft Word muncul seperti tabel. Itu tergantung dari kalian ingin membuat berapa banyak tabelnya. Nah, di situ di atas itu muncul seperti 2x1, 3x1, 4x1, atau kalau saya kebawakan 4x2, 4x3. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi tergantung dari kalian ingin membuat berapa tabel, berapa kotak yang ingin dibuat. Setelah itu di bawahnya kotak-kotak itu ada tulisan Insert Table. Ini untuk memasukkan secara manual. Nah, jadi kalian bisa menggunakan tabel secara otomatis menggunakan kotak-kotak yang ada di atas ini, atau bisa juga membuat tabel secara manual. Jadi misalkan di sini saya ingin membuat 2x8. 2x8. Saya klik. Nah, muncul seperti ini tabel-tabelnya. Jadi yang tegak ini ada 2, 1, 2. Yang mendatar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi yang awal tadi itu adalah yang tegak, yang 2, yang 8 itu yang mendatar. Jadi kotak-kotak yang ada di Insert Table ini, yang ada di icon table yang awal ini adalah cuman 8. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan kita membuatnya itu yang mendatar sampai
10 atau 15 tabel. Nah, itu kalian bisa menggunakan insert table yang ada di bawahnya kotak-kotak itu ya. Nanti diklik, nanti tinggal memasukkan angkanya saja. Nah, sekarang ini sudah terlanjur dibuat, sudah terlanjur diklik. Kita akan membuat tabel yang banyak. Tetapi tabel yang sudah muncul di lembar kerja ini kita hapus dulu. Cara menghapusnya adalah klik yang pojok kiri atas ini seperti bintang ini, diklik, terus klik backspace. Pada keyboard kalian tekan backspace yang ini ya. Setelah diklik seperti ini, klik backspace. Nanti akan muncul atau hilang seperti semula. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat tabel lebih dari 8. Kita klik ini, karena yang ada di tampilan tabel yang pertama ini jumlahnya cuma 8 atau 10 ya. 10 kali 8. Jadi yang tegak itu 10, yang mendatar itu 8. Jadi kurang ya anak-anak ya. Kalau misalkan membuat lebih dari 10, jadi masih kurang. Caranya supaya bisa lebih dari 10, kita klik icon insert table ini, klik, nah nanti muncul kotak dialog table size. Nah, table size ini untuk memasukkan jumlah kolom dan jumlah baris. Jadi ada number of columns, ada number of rows. Kalau number of columns ini yang tegak tadi. Kalau number of rows ini yang mendatar. Misalkan di sini saya ingin membuat 12 kolom. Terus yang barisnya 15 baris. Jadi ini ya, number of columns-nya 12, number of rows 15. Kalau sudah diisi seperti ini, silakan klik OK. Nah, sudah muncul tabel seperti di lembar kerja itu. Coba sekarang kita hitung yang berdiri tadi. Yang berdiri berarti yang kolom. Ini ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi benar apa yang sudah saya masukkan angkanya tadi, jumlah kolomnya ini sebanyak 12 kolom atau number of columns. Coba sekarang kita hitung yang mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jumlah yang mendatar itu jumlahnya 15. Seperti yang saya ketik tadi, number of row-nya itu adalah 15. Jadi sesuai ya, kalau jumlah atau number of kolomnya tadi 12, sedangkan number of row-nya itu adalah 15. Nah, sampai di sini kalian sudah paham apa belum anak-anak? Kalau masih belum paham, silakan diulang lagi nanti kalau misalkan masih ada yang belum paham. Nah, sekarang kita membuat contoh tabel.
Ini terlalu banyak tabelnya ya. Kita hapus lagi. Klik tanda bintang pojok kiri atas, lalu tekan backspace. Kita mengulang lagi. Sebelum kita membuat tabel, kita buat judulnya dulu. Silakan diatur dulu font sama font size-nya. Misalkan di sini saya pakai Arial, ukuran 14. Terus posisinya itu ada di center, icon center atau rata tengah. Judulnya yaitu absen siswa kelas 5 MI Nurul Huda 2. Ya, kalau sudah membuat judulnya, kita enter lagi bawahnya. Nah, sekarang kita membuat tabelnya. Untuk membuat tabelnya, kita klik yang pakai manual saja ya, pakai insert table. Yang kita butuhkan itu 2 kolom. Berarti ini number of kolomnya itu 2. Terus kolomnya itu 6. Ya, jadi seperti ini ya. Ada 2 kolom sama 6 baris. Kalau sudah diklik seperti ini. Yang pertama membuat apa dulu? Yang pertama itu membuat nomor sama nama siswa. Di sini saya akan ketik NO. Gini aja ya anak-anak ya, disingkat nomor disingkat NO. Terus pada kolom sampingnya itu adalah nama siswa. Nah, sekarang kita atur karena ini jarak kolomnya ini lebar antara nomor sama nama siswa ini, supaya lebih kecil lagi kita kecilkan biar kelihatan rapi. Caranya yaitu kalian arahkan kursor mouse-nya pada garis tengah yang ini sampai muncul panah kiri kanan seperti ada di layar itu ya. Kalau sudah menemukan kursor yang seperti itu, tinggal diklik kiri, tekan terus sampai muncul garis putus-putus, lalu digeser ke kiri. Nah, jadi nomor ini tidak terlalu lebar karena cukup untuk memberikan nomor absennya saja nanti ya. Sedangkan nama siswa ini juga tidak perlu terlalu lebar, kita kecilkan. Jadi kita arahkan kursornya ke garis tabel yang sebelah kanan sampai ketemu seperti panah kiri kanan. Diklik kiri sampai muncul garis putus-putus, lalu kita geser ke kiri. Nah, ini ya, seperti ini anak-anak ya. Jadi sudah terlihat rapi antara nomor dan nama siswa. Sekarang kita tinggal mengisi datanya. Yang pertama itu kita isi dulu nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang untuk nama siswanya. Nama siswanya ini bisa diisi dengan nama teman kalian yang kalian kenal atau nama teman kalian yang lain. Misalkan di sini saya isi absen pertama Ahmad, nomor 2 Safira.
Nomor 3 Zizi. Nomor 4 Abdul. Nomor 5 Saiful. Nah, ini aneh-aneh ya. Datanya sudah diisi, nomor absennya 1 sampai 5, terus nama siswanya juga sudah diisi. Sekarang tinggal kita menata posisi data siswanya supaya berada pada rata kiri. Bagaimana caranya? Caranya yaitu diblok dulu ya. Seperti kalau kalian mengganti font atau font size itu kan harus diblok dulu. Nah, pada tabel juga sama. Untuk mengatur posisi pada tabel atau posisi tulisan di dalam tabel itu harus diblok dulu. Yang kita atur yaitu nama siswanya, data siswanya ini ya. Jadi kita blok dari Ahmad ke bawah, klik kiri sampai Saiful, sampai muncul berwarna biru seperti ini ya. Kalau sudah terblok seperti ini, kita pindah ke posisi rata kiri. Jadi klik tab home. Kita pindah ke Alik Text Live ini ya. Klik. Nah, posisinya sudah di sebelah kiri. Untuk nomornya ini tidak perlu dirubah karena biasanya nomor itu pakai rata tengah ya. Jadi yang kita rubah nanti itu adalah nama siswanya saja di sebelah kiri biar terlihat rapi. Sudah mengerti anak-anak ya sampai di sini? Nanti di rumah yang punya komputer atau laptop bisa kalian membuat atau belajar membuat tabel sendiri di rumah seperti yang sudah dijelaskan Pak Irfan. Membuat judulnya dulu. Setelah itu kalian membuat data tabelnya. Nanti berapa kolom, berapa baris, terserah kalian. Silakan dicoba di rumah. Ya. Untuk materi selanjutnya ini sekian ya. Jadi untuk materi membuat tabelnya ini sementara seperti ini dulu. Untuk materi selanjutnya nanti ada materi lanjutannya tentang pengaturan tabel itu supaya tabel itu posisinya sama seperti judul ada di tengah-tengah. Terus menggabungkan tabel menjadi satu, itu pada materi sebelumnya. Untuk kalau sudah selesai membuat tabel seperti ini, setelah itu kita save. Klik Office button, lalu pilih icon save. Nah, setelah itu disimpan di komputer. Di sini saya ingin menyimpan di local disk E. Klik 2 kali. Setelah itu diganti file name-nya membuat tabel. Ya, kalau sudah silakan di-save. Nah, title bar-nya sudah berubah menjadi membuat tabel di MS Word. Sebelum saya akhiri video ini atau materi kali ini, silakan kalian catat pada buku tulis TIK yang ada pada materi di layar kalian itu, dicatat untuk pembelajaran kalian.
Kalau sudah dicatat, sekian dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.